6 jenis ilmu pelet ini disebut yang paling dahsyat di Indonesia. Anda pasti sering mendengar istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Istilah ini menggambarkan penggunaan ilmu gaib yang disebut pelet dalam masyarakat Indonesia. Bahkan ahli ilmu pelet masih dicari sampai saat ini. Cara ini memikat lawan jenis dengan menggunakan sarana tertentu melalui bantuan paranormal. Pelet bisa bikin lengket. Ia semakin lama ditahan, semakin gelisah si dia yang dipelet. Cara kerja pelet atau aji pengasihan memang sukar dipahami. Ia melewati proses yang sedikit rumit, tidak otomatis mencapai target. Pada mulanya, orang yang dipelet tak akan merasakan dampak apapun, tapi ketika pulang ke rumah, terjadi getaran yang tidak tertahankan. Ia mulai teringat dibarengi dengan kerinduan. Orang yang terkena pelet akan gelisah dan teringat terus-menerus. Sejalan dengan semakin menguatnya pengaruh pelet, muncul keinginan untuk bisa bertemu empat mata. Berbicara mengenai ilmu pelet, berikut sejumlah pelet yang diyakini masih digunakan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Pelet lintrik. Ilmu pelet yang satu ini pasti sangat sering didengar di telinga orang Jawa. Pelet ini dianggap sangat ampuh, bahkan dikategorikan sebagai ilmu hitam tingkat tinggi. Para dukun yang dapat menguasai ilmu ini dianggap lebih sakti ketimbang dukun-dukun biasa. Media yang digunakan ilmu ini adalah sebuah kartu lintrik atau orang biasa menyebutnya domino Belanda. Seorang yang ingin melakukan pelet pada orang yang disukai tinggal membawa barang atau foto dari orang tersebut. Selanjutnya, sang dukun atau orang yang menguasai ilmu ini akan melakukan pelet menggunakan kartu lintrik pada target peletnya. Dampak yang diakibatkan oleh ilmu ini luar biasa. Orang yang terkena ilmu ini akan menjadi seperti orang gila. Jika tidak bertemu dengan orang yang melakukan pelet, maka pikirannya akan gelisah, stres, bahkan hingga demam. Yang lebih gila, jangkauan ilmu pelet ini sampai ke luar negeri. Sangat sering di Jawa bila ada kasus perceraian dan perselingkuhan, langsung dihubungkan dengan lintrik. Pelet Pangkanang. Suku Dayak sudah sangat terkenal dengan ilmu magisnya, dan salah satunya adalah ilmu pelet Pangkanang. Ilmu pelet ini menggunakan media telur, kunyit, dan beberapa bahan khusus dalam proses peletnya. Pelet Pangkanang ini sudah ada dari sejak zaman dulu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dampak pelet Pangkanang ini juga luar biasa. Orang yang terkena ilmu ini akan langsung menaruh kasih pada penggunanya. Pikirannya tidak akan pernah lepas darinya. Libido pun akan meningkat sehingga orang yang terkena pelet ini semakin ingin bercinta dengan pengguna pelet Pangkanang. Pelet Jangjawokan Sunda. Ilmu pelet asal Jawa Barat ini menggunakan mantra sebagai media peletnya. Pengamal pelet ini harus mengamalkan mantra khusus dalam bahasa Sunda kuno. Pelet ini sudah sangat terkenal di tanah Pasundan. Bahkan konon orang-orang jauh dari ibu kota datang ke Pasundan hanya untuk belajar menggunakan pelet ini. Ilmu ini juga tidak kalah hebatnya dengan pelet lainnya. Pengamal pelet ini akan membuat targetnya bertekuk lutut, memohon cinta dari si pengamal. Pelet jabat tangan dan tatap mata Bugis. Pelet yang satu ini cukup menarik. Media yang digunakan adalah jabat tangan dan tatap mata pada targetnya. Sebelumnya, pengamal ini harus mengucapkan mantra dan melakukan ritual khusus. Baru setelah itu melakukan pelet pada targetnya dengan berjabat tangan atau membuat targetnya melihat mata sang pengamal. Pelet ini seperti sebuah hipnotis yang berkelanjutan.
dan membuat targetnya selalu memikirkan si pengguna pelet tersebut. Untuk menemukan seseorang yang ahli dalam pelet ini sangat sulit ditemukan, mengingat hanya beberapa orang suku Bugis yang bisa menguasainya. Pelet jaran goyang. Di Bali, pelet ini dikenal dengan sebutan jaran uyang, sedangkan di Jawa disebut jaran goyang. Ajian pelet ini sangat terkenal pada zaman dulu untuk menaklukkan pria atau wanita yang dicintai. Pengguna pelet ini sebelumnya harus melakukan puasa dan beberapa ritual khusus dahulu. Dalam ritualnya, pengguna ajian ini juga harus membaca mantra khusus selama puasa sambil membayangkan orang yang dia pelet. Efek pelet ini bisa membuat orang yang terkena pelet sampai jadi gila karena memikirkan si pengamal pelet. Semar Mesem. Nama pelet ini mengambil nama salah satu tokoh punakawan di pewayangan. Semar sendiri adalah tokoh yang sakti mandraguna. Oleh sebab itu, nama Semar disematkan dalam pelet ini. Pelet ini dibilang yang paling praktis karena pengguna pelet ini hanya tinggal mengamalkan mantra khusus berbahasa Jawa secara rutin. Semua orang bisa menggunakan pelet ini asal tahu mantranya, akan tetapi saat ini muncul berbagai versi dari mantra Semar Mesem sendiri yang tidak diketahui asal-usulnya. Orang yang terkena pelet ini akan merasakan cinta tiba-tiba muncul dalam dirinya kepada sang pengamal pelet.